jadwal kick-off pertandingan antara Timnas Indonesia vs Cina, Matchday 9 kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diinformasikan di video ini. Timnas Indonesia kini berada di titik krusial dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dalam matchday ke-9 Grup C babak ketiga. Skuad Garuda akan melakukan sebuah pekerjaan yang sangat berat, yaitu menghadapi lawan tangguh Timnas Cina. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan laga hidup mati yang bisa menentukan nasib mereka di panggung dunia. Saat ini pasukan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat klasemen. Sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Namun posisi ini masih rawan, Bahrain dan Cina yang menguntit di posisi 5 dan 6 hanya terpaut 3 angka. Artinya satu kesalahan kecil saja bisa membuat Jay Itzes dan kolega tergelincir dari zona aman. Sebagaimana diketahui, hanya 2 tim teratas yang akan melaju otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus kembali berjibaku di babak keempat kualifikasi. Maka dari itu 2 laga terakhir kontra Cina di kandang dan Jepang di laga tandang akan jadi penentu akhir. Menghadapi situasi genting ini, Timnas Indonesia mengambil langkah serius. PSSI telah menjadwalkan pemusatan latihan TC di Bali, tepatnya di Bali United Training Center. TC ini akan dimulai pada tanggal 26 Mei tahun 2025, bertepatan dengan berakhirnya kompetisi domestik dan Eropa. Sehingga para pemain dapat berkumpul secara penuh dan fokus menghadapi laga penting ini. Yang menarik, sinyal kuat kedatangan Elkan Bagot kembali mengemuka. Bek jangkung yang lama absen itu terlihat sudah berada di Bali sejak awal pekan. Lokasi TC Timnas, indikasi kuat ini seolah menegaskan bahwa ia akan kembali memperkuat lini belakang skuad Garuda, menambah kepercayaan diri publik, dan memperkokoh barisan pertahanan Indonesia. Tak hanya pemain, sosok wasit yang akan memimpin laga ini juga mencuri perhatian. Forum Wasit Indonesia mengungkap bahwa pertandingan krusial ini akan dipimpin oleh Rustam Lutfulin asal Uzbekistan. Menariknya, wasit ini sebelumnya juga pernah memimpin laga Timnas Indonesia di ajang yang sama, salah satunya saat skuad Garuda menaklukkan Arab Saudi 2-0 pada tanggal 19 November tahun 2024. Catatan ini menjadi kabar baik bagi fans, mengingat Indonesia pernah meraih hasil positif di bawah kepemimpinannya. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Pastikan kamu saksikan dan dukung langsung perjuangan Timnas Indonesia. Catat tanggalnya pertandingan siaran langsung Timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan berlangsung pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh RCTI. Benar-benar bikin haru dan tak disangka, FIFA ternyata tetap membuka peluang Timnas Indonesia versus Cina bisa full penonton meski dijatuhi hukuman atas ulah penonton saat hadapi Bahrain di GBK. Sontak pelatih Bahrain pun merasa heran dan langsung memberikan tanggapan soal hubungan kedekatan Indonesia dan FIFA. Meski dunia sepak bola Indonesia terperangkap dalam kabar buruk, seberkas cahaya harapan tiba-tiba datang menggugah setelah kejadian memalukan yang melibatkan diskriminasi supporter Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Yang berujung pada sanksi FIFA, banyak pihak mengira bahwa PSSI akan menghadapi jalan terjal untuk laga-laga berikutnya, terutama dalam pertandingan krusial melawan Cina pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, memberikan ruang yang cukup mengejutkan dengan membuka peluang agar laga tersebut bisa tetap digelar dengan jumlah penonton penuh. Meskipun dihadapkan dengan hukuman, masih ada secerca harapan bagi pecinta sepak bola Indonesia untuk menyaksikan laga tersebut dengan atmosfer penuh di Stadion Kebanggaan Negara. Sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap PSSI pada awal bulan Mei tahun 2025 cukup mengejutkan. Namun tidak sepenuhnya datang tanpa peringatan.
Kejadian tersebut berakar dari insiden yang melibatkan supporter timnas Indonesia dalam pertandingan kandang melawan Bahrain pada Maret tahun 2025. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum supporter Indonesia memunculkan reaksi keras dari FIFA yang menganggap hal ini sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip fair play dan kehormatan olahraga internasional. FIFA melalui surat resminya yang dikirim pada Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025 menjatuhkan dua jenis hukuman terhadap PSSI. Yang pertama adalah denda besar yang mencapai lebih dari 400 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang mencoreng citra sepak bola Indonesia. Hukuman kedua adalah pengurangan kapasitas penonton hingga 15% dalam pertandingan berikutnya yang berarti hanya sebagian kecil dari supporter yang bisa hadir langsung di stadion untuk mendukung timnas Indonesia dalam laga melawan Cina. Bagi sebagian orang, hukuman ini sangat memberatkan terlebih lagi karena pertandingan melawan Cina di SUGBK adalah laga yang sangat penting bagi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat kapasitas stadion yang bisa mencapai lebih dari 80.000 penonton, pengurangan 15% akan mengurangi jumlah penonton yang bisa hadir dan itu tentu akan mempengaruhi atmosfer pertandingan. Namun meski sanksi telah dijatuhkan, ada kabar baik yang dapat diperoleh, yang memberikan sedikit angin segar bagi PSSI dan para supporter timnas Indonesia. Sontak pun terdengar, pelatih Bahrain langsung berikan tanggapannya terkait FIFA tetap berikan ruang penuh bagi supporter timnas. Talajik mengatakan, bahwa itu sudah menjadi hak sepenuhnya kepada FIFA untuk memberikan sanksi serta keringanan bagi setiap negara yang melanggar. Lanjut, Talajik juga mengatakan bahwa timnas Bahrain tetap mendukung keputusan FIFA soal supporter timnas yang tetap diberikan ruang penuh di Stadion GBK saat hadapi China pada tanggal 10 Juni nanti. Meskipun sanksi tersebut cukup berat, FIFA ternyata memberikan peluang bagi PSSI untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia kontra Cina dengan jumlah penonton yang lebih banyak, bahkan dengan kapasitas penuh. Namun, kesempatan ini bukan datang begitu saja. PSSI diharuskan untuk mematuhi beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA sebagai syarat agar stadion bisa kembali dipenuhi oleh para supporter. Dengan penuh semangat, menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, FIFA membuka peluang ini dengan memberikan beberapa syarat khusus. Salah satu syarat utama adalah bahwa 15% dari kapasitas stadion yang dikurangi itu harus diisi oleh komunitas anti-diskriminasi, keluarga, pelajar, atau kelompok lain yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan supporter fanatik. Para supporter tersebut harus membawa spanduk anti-diskriminasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya PSSI untuk memerangi diskriminasi dalam sepak bola. FIFA memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi 15% kapasitas yang dikurangi dengan komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu diskriminasi seperti komunitas anti-diskriminasi, keluarga, pelajar, atau bahkan perempuan. Dan mereka juga diharuskan untuk membawa spanduk anti-diskriminasi.